Saudari-saudaraku yang terkasih, bersama-sama dengan keluarga besar Keuskupan Agung Kupang, bahkan bersama-sama dengan Gereja Katolik di Indonesia, kita semua merasakan suatu kehilangan karena berpulangnya Bapak Uskup Petrus Turang kembali kepada Bapa. Meskipun kita merasakan kehilangan yang besar, sebagai orang beriman, kita ingin tetap bersyukur. Bersyukur atas kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada almarhum. Hidup itu diterima dengan penuh syukur, dihayati dengan tekun dan setia, dijadikan berkat bagi banyak orang, dijadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ia pun menghayati hidupnya untuk menanggapi panggilan Tuhan dengan cara memilih jalan hidup sebagai imam dan kemudian ditunjuk sebagai uskup. Kita semua tahu, kita mempunyai panggilan yang sama, siapapun kita, dalam status apapun dan perutusan apapun, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan hidup Kristiani, menuju kesempurnaan kasih, menuju kesempurnaan kesucian. Saya pribadi mengenal almarhum sudah sejak sangat lama, tahun 1977. Waktu itu saya satu asrama dengan almarhum. Beliau belajar ilmu sosiologi, suatu mata kuliah yang sangat mempengaruhi pribadinya, mempengaruhi cara berpikirnya, mempengaruhi pilihan-pilihan hidupnya, mempengaruhi penghayatan imamatnya, bahkan penghayatan hidupnya sebagai uskup dengan latar belakang itu. Ketika kembali dan saya bertemu lagi dengan beliau menjalankan perutusan sebagai sekretaris eksekutif Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi di dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan perutusan itu dijalankan dalam waktu yang sangat lama. Tugasnya adalah berkeliling, mengunjungi keuskupan-keuskupan di seluruh Indonesia untuk mendorong, menganimasi umat di keuskupan-keuskupan di seluruh Indonesia itu di dalam rangka pengembangan sosial ekonomi. Itulah sebabnya tadi saya katakan ilmu yang beliau pelajari dalam bidang sosiologi sangat mempengaruhi caranya menjalankan tugas sebagai sekretaris eksekutif Komisi PSE di KWI dan kemudian beberapa kali juga menjadi ketua Komisi PSE di KWI. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada beliau selama menjadi uskup tidak pernah jauh-jauh dari tugas-tugas pengembangan masyarakat seperti itu. Beberapa kali saya bertemu dengan beliau di tempat-tempat yang jauh. Maksud saya jauh dari Jakarta, jauh dari kantor KWI, untuk menjalankan tugas-tugas itu. Tidak heran kalau ketika diangkat menjadi uskup, semboyannya adalah mengikuti Yesus yang berkeliling, yang rajin berkeliling sambil berbuat baik.
berkeliling sambil berbuat baik. Dan komitmen seperti itu bukan hanya di mulut. Saya yakin keyakinan dan komitmen seperti itu mendarah daging di dalam hidup beliau. Ketika saya mengunjungi beliau waktu sudah sakit, kira-kira 1 minggu yang lalu, beliau masih berbicara mengenai cita-citanya. Beliau berbicara mengenai kemiskinan yang masih melanda bangsa kita. Beliau masih berbicara mengenai komitmennya untuk membangun bangsa dengan semangat Kristiani. Dengan cara itu, beliau menghayati hidupnya, beliau menjalani panggilannya. Dan semuanya itu dijalankan tidak sekedar dengan motivasi kemanusiaan, tetapi dengan inspirasi iman yang beliau rumuskan di dalam semboyan episkopatnya, seperti Yesus berkeliling sambil berbuat baik. Semua adalah inspirasi iman yang beliau yakini betul-betul. Sekarang beliau tidak perlu lagi beriman karena sudah berjumpa dengan yang diimani. Dan itulah yang menjadi penutup bacaan yang pertama yang tadi kita dengarkan. Kepada kita semua yang masih diberi kesempatan untuk berziarah di bumi ini, seolah-olah kita dengar Bapak Uskup Petrus Turang berkata begini, saya kutip kalimat terakhir dari bacaan pertama, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Dulu Bapak Uskup Petrus Turang menjalankan semua langkah-langkah hidupnya dengan iman. Sekarang ia sudah berjumpa kembali, berjumpa sungguh-sungguh dengan yang diimaninya dan berkata kepada kita, sesungguhnya inilah Allah kita. Semoga teladan hidup Bapak Uskup Petrus Turang dan sabda Tuhan yang dipilih untuk perayaan Ekaristi ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berusaha mengungkapkan iman kita dengan cara yang benar dan mewujudkannya dengan komitmen yang kuat. Berkeliling sambil berbuat baik seperti Yesus dan seperti yang dijalankan oleh Bapak Uskup Petrus Turang. Dengan keyakinan ini, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Hamba-Mu Bapak Uskup Petrus Turang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, maka kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga karena kemurahan belas kasih-Mu, ia Kau perkenankan masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi, dan bersama semua orang kudus, memuliakan Dikau selama-lamanya, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepadanya istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga Bapak Uskup Petrus Turang beristirahat dalam damai. Amin. Bapak Uskup Petrus Turang, berangkatlah memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga saudari-saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Dengan demikian ibadah kita sudah selesai, kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Globis. Berkah dalam